Halo, selamat siang, pagi, sore, malam, subuh, tengah sore, dan lain-lain. Selamat datang di podcast Papa. Kali ini Papa, ini kalau bisa dibilang adalah podcast pertama Papa secara individu, monolog. Jadi Papa ingin sekali bisa berinteraksi dengan anak-anak Papa melalui media YouTube. Agak aneh sebetulnya karena biasanya podcaster menggunakan Spotify atau iTunes dan lain. Tapi Papa memilih untuk menggunakan YouTube. Tentu ada beberapa pertimbangan karena selain lebih mudah, karena Papa memang bisa mengerjakan ini sendiri, juga sepertinya jauh lebih asik kalau misalnya via YouTube. Karena semua orang pasti buka YouTube sih. Kalau Spotify mungkin hanya beberapa kalangan yang memang menggunakan Spotify Premium. Jadi Papa memilih untuk YouTube aja. Jadi semua orang bisa menikmati ini dari manapun, kapanpun, dan menggunakan gadget apapun. Papa sebenarnya sudah sounding perihal podcast Papa ini sudah sejak lama, sekitar 1-2 bulan yang lalu. Sudah Papa share, kemudian juga kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan via DM ataupun email. Dan ternyata sambutannya sangat bagus. Yang ironisnya adalah untuk mengerjakannya Papa belum ada waktu itu. Karena waktu itu kita harus promo dengan beberapa teman-teman podcaster, kemudian ada syuting dengan kolaborasi dengan beberapa konten kreator juga. Jadi mohon maaf baru bisa dikerjakan sekarang ini. Dan Papa akan rutin selama mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali, ya tergantung timingnya. Misalnya kalau Papa lagi santai, kemudian tidak ada yang harus dikerjakan, mungkin Papa bisa share sedikit. Atau mungkin ada beberapa pesan yang memang harus di-share secara cepat. Jadi mungkin Papa bisa lebih enak kalau via podcast. Karena kalau via Instagram lebih cepat sih, tapi cuma tulisan. Jadi agak aneh rasanya. Dan tidak bisa interaksi. Yang jelas kalau via suara itu kan pasti anak-anak Papa lebih bisa menerimanya. Oh maksudnya begini. Oke, segitu dulu. Untuk podcast pertama kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja ya. Kemudian diakhiri dengan Papa memilih ada 5 pertanyaan yang seru untuk mewakili DM yang masuk. Yang pertama adalah sejarah Papa. Ini mungkin anak-anak Papa sudah pada tahu sih. Cuma nggak apa-apa, karena ini kan adalah podcast pertama. Jadi Papa ingin share sedikit kenapa dan gimana sih pertama kalinya kepikiran gitu. Sejarah Papa ini dimulai di akhir Desember 2018. Papa meng-create seseorang atau tokoh bisa dibilang bernama Papa. Jadi Papa meng-create Papa. Ya gitulah, kurang lebih. Paham kan maksudnya? Papa meng-create, kemudian memang itu adalah sebuah alter ego bisa dibilang ya. Karena memang Papa suka banget meng-cover musik rock, kemudian ada musik hip hop, musik elektronik. Jadi bagaimanapun ya pasti akan Papa bikin. Kemudian Papa bikin versi rocknya.
karena memang papa suka rocknya sih. Berjalan di awal Januari, jadi untuk pemilihan topeng dan lain-lain sudah kita lakukan kurang lebih selama sebulan. Jadi kita pilih cocoknya apa ya, pakai apa ya. Jadi kemudian ya udah berjalan terus mulai bikin cover. Waktu itu yang pertama apa ya dulu, kalau nggak salah pokoknya papa sering banget bikin konten, tentu dengan izin ya, mengambil musiknya dari konten kreator dari Singkawang, itu namanya Muhammad Fadli. Jadi dia adalah salah satu konten kreator yang pertama kali kerja sama dengan papa. Lebih tepatnya papa yang menginisiasi. Jadi ketika Fadli bikin konten, papa langsung izin via DM untuk bikin covernya menjadi musik rock atau metal. Bikin terus, kemudian tiba-tiba ada yang lagunya anak anjing ya gitu-gitu, itu yang bikin naik banget. Tiba-tiba langsung di repost sama beberapa konten kreator besar atau Instagram ya yang lucu-lucu seperti itu. Itu mulai naik. Sebenarnya papa juga nggak kegeeran sih, karena memang itu bikinnya cepet banget, cuma sekitar 5 menit ada untuk musiknya, kemudian selebihnya kan tinggal di shoot untuk videonya ya. Jadi begini, mungkin papa mau jelaskan sedikit bagaimana mekanisme papa ketika mengerjakan video cover. Pertama adalah kita ambil source-nya dulu. Oke? Source-nya misalnya dari YouTube atau dari Instagram orang, tentu saja dengan izin ya. Jadi musiknya misalnya kita contoh konten dari Muhammad Fadli, itu dia biasanya musiknya lebih ke hip hop atau musik elektronik dengan gitar atau gitar yang rock, itu sudah pasti gampang ngeblendnya. Dibandingkan ketika kita menggunakan sound gitar misalnya yang lebih clean atau jazzy gitu-gitu, itu bakal nempelinnya agak susah. Ketika kita download, masukin ke komputer, kemudian kita kerjakan parts-nya. Jadi papa selalu mengerjakan parts-nya, musiknya duluan. Biasanya sekali mengerjakan, papa mengerjakan sekitar 20 sampai 25 musik yang berbeda. Jadi papa udah list dulu, udah ngelis dan lain-lain, baru papa kerjakan, direkam. Sudah direkam di komputer, hasilnya baru papa lip sync videonya. Begitu. Banyak banget di awal-awal apalagi ya, pada bilang, lip sync gak? Apaan itu lip sync? Sebenarnya esensinya seperti ini. Ketika kita berproses, kita harus punya metode yang efisien. Jadi itu bukan berarti seseorang content creator itu cheating, apa yang bisa dibilang, mengakali dan lain-lain. Karena memang semua orang punya strategi, apalagi papa menggunakan atau merekam 25 lagu yang berbeda. Ketika itu harus di syuting dalam waktu sebenar-benarnya, jadi sambil main sekaligus sambil di record, itu setiap gitaris pasti ada salahnya. Dan akan sayang sekali ketika di part terakhir kita harus retake lagi, sedangkan harus pakai topeng, lighting di sana sini, ada baterai kamera yang mudah untuk
lowbat, dan kita harus editingnya banyak banget itu pasti datanya. Nah, untuk efisiensi, Papa menggunakan metode seperti tadi. Jadi direkam, diisi dulu seluruh partsnya, baru Papa menggunakan atau take videonya terakhiran. Kalau ada orang yang bilang lip sync beneran, Papa juga nggak peduli, karena itu atas dasar efisiensi waktu. Kecuali memang buat teman-teman semua yang nganggur banget, jadi memang harus mengerjakan itu secara full atau barengan, atau memang malas aja untuk dipisah source-nya, ya itu bebas. Tapi kalau Papa pikir itu sangat tidak efisien, yang jelas Papa kan ingin menghasilkan sebuah video yang menarik buat teman-teman semua atau anak-anak Papa. Ketika ditonton, audionya bagus, kemudian juga videonya juga bagus, dan tidak ada salahnya. Maksudnya tidak ada part yang salah. Kan konyol banget ketika videonya kita udah kelihatan secara proper, editingnya sampai tengah malam, kita harus mikirin di part terakhirnya ada yang salah ketukan atau salah pencet atau salah chord. Itu kan sangat buang waktu kalau bisa dibilang. Nah, itu metode yang Papa gunakan. Jadi untuk awalnya adalah seperti itu, di-share, kemudian Papa share terus, dan lain-lain, yang akhirnya berkembang menjadi melebihi ekspektasi. Bisa dibilang seperti itu. Karena, atau bisa Papa putar balik lagi, suatu ketika Papa ngambil video dari Eka Gustiwana. Waktu itu Eka rilis video tentang video musik ya, tentang Radit waktu itu kalau nggak salah, Raditya Dika. Jadi Papa ambil data audionya, Papa kerjakan, dibikin rock, dan Papa sudah izin, walaupun belum direspon sama Eka Gustiwana. Ya Papa bikin dulu karena kan udah izin, tapi yang penting hasilnya bagus, mungkin ya tidak akan masalah karena cuma ada pengisian parts gitar saja. Sudah dikerjakan, ternyata di repost, setelah itu langsung sehari 2 hari itu benar-benar hujan followers kalau bisa dibilang. Waktu itu Papa baru sekitar 220 followers, tiba-tiba hujan. Jadi di gadget Papa itu followersnya banyak banget, tiba-tiba masuk ding, bunyi terus. Setelah itu bikin konten lagi dan lain-lain, kayaknya masuk ke dalam bikin konten tentang musiknya Yonglex featuring sama Anji waktu itu. Kemudian di re-insta story oleh Anji, hujan followers lagi. Hujan followers. Dan setelah itulah mulai asik, perjalanannya mulai asik. Itu sepertinya di bulan ke-5 atau ke-6. Di bulan ke-5 atau bulan ke-6. Jadi semuanya memang harus konsisten. Goalsnya awalnya itu tidak ada goalsnya sih. Jadi memang senang bikin kontennya. Kemudian memang itu hal yang sangat menyenangkan. Bikin musiknya ada sebuah musik elektronik, kemudian diisi parts gitarnya. Ya bagaimanapun, ya memang itu musiknya musik yang Papa suka aja. Jadi tidak ada goal sama sekali. Mungkin itu bisa jadi sebuah input buat anak-anak Papa. Jadi ya kalau memang kita memang suka dengan sesuatu, ya udah lakuin aja. Setelah itu ya kita tinggal ngebangun semuanya kalau semuanya berkembang ya. Dan kita akan terasa kok kalau ketika kita mengalami ada sesuatu yang bertumbuh jadinya. Dan memang semua itu nggak pernah instan. Jadi apapun yang kita bikin memang harus kita nikmati prosesnya.
Lebih enak lagi kalau memang kita cinta dengan apa yang kita kerjakan. Seperti kata-kata Mutiara motivator, do what you love, love what you do. Nyambung gak ya? Tapi ya kurang lebih anak-anak papa pasti paham kan maksudnya apa. Kemudian poin kedua yaitu adalah pengalaman papa. Mungkin konteksnya di sini ada pengalaman papa ketika sudah mulai di titik yang lebih baik, dengan venue yang lebih baik dan undangan yang lebih baik ya. Pengalaman papa hampir semuanya menyenangkan karena tidak pernah ada hal yang menyedihkan ketika kita melakukan hal yang memang kita cintai. Apalagi sekarang timnya berkembang, ada rapper MC Gal, kemudian ada drum Yandi, ada manajer kita juga, ada Adit, kemudian ada teknisi gitar papa Adi. Sejauh ini tim yang paling solid menurut papa. Jadi belum ada ide untuk menambah, apalagi masing-masing punya job desk yang cukup ketat. Intinya ya semuanya bisa kuin baik bareng. Seperti manajer papa juga, dia bisa bikin video, fotonya juga keren. Apalagi kalau kalian lihat hasil-hasil video klip itu semuanya produsernya adalah Adit. Teknisi gitar papa juga Adi, main gitarnya jago banget, dan dia sangat mengetahui dan sering memberikan input skematik gitar apa yang mungkin kita harus cobain. Apalagi papa juga nggak mungkin ngupgrade banget gitu apa yang ada di jagat pergitaran, karena kan mungkin sekarang papa jadi bertumbuh untuk memikirkan world kreatifnya. Jadi kita mau bikin video klip seperti apa, strategi marketingnya seperti apa. Jadi papa mungkin lebih mikirin ke arah sana, dan musiknya juga seperti apa. Apalagi album kedua ini kan kita lagi proses, jadi kita, atau lebih tepatnya papa, jadi lebih enteng pundaknya karena punya tim yang bisa bantu mikirin. Dan papa nyaman dengan tim yang jauh lebih kecil. Kalau terlalu banyak itu bisa dibilang riuh, kemudian juga nanti bagi-baginya bingung. Nah, itu pengalaman papa. Kesulitan papa, gak pernah ada yang ngerasa sulit sih. Mungkin awal-awal aja harus menyiapkannya semua sendirian dan lain-lain sendirian. Sekarang ketika mulai bertumbuh sudah ada tim, jadi jauh lebih baik. Kisah lucu apa ya? Semuanya menarik, semuanya punya poin sendiri-sendiri di mata papa. Tapi mungkin yang menarik adalah gig pertama papa itu di sendirian tuh. Itu sebagai pemain gitar tentunya. Tapi belum punya lagu, jadi itu di daerah Depok nggak salah. Pokoknya jauh banget. Jadi yang berangkat waktu itu adalah papa dengan Adi, teknisi gitar papa. Jadi ketika itu berangkat, kemudian di tengah jalan baru sadar ternyata papa nggak bawa sepatu untuk manggung. Jadi memang itu semua udah disiapin biasanya. Biasa udah disiapin. Waktu itu masih pakai semacam apa tuh, yang panjang itu, kemudian pakai topeng dan lain-lain. Nah, karena ini memang pertama kali yang manggung, jadi mungkin masih gerasak gerusuk dan ketinggalan sepatu buat manggungnya. Jadi papa ada sepatu khusus untuk manggung, dan itu nggak pernah keluar dari rumah kecuali untuk manggung papa doang.
Akhirnya untung saja ada Adi, dan untungnya saja ukuran kakinya sama. Itu benar-benar sebuah keajaiban karena ukuran kaki papa itu termasuk unik. Nggak, ya cukup jarang di orang, ya pria kebanyakan ukurannya. Jadi cukup besar. Dan ternyata untungnya kakinya Adi sama. Jadi karena banyak kemiripannya, kadang-kadang Adi juga bantuin papa untuk manggung. Dan kalian mungkin nggak tahu. Gak apa-apa. Yang penting kan kalian bisa menikmati musiknya. Oke, ini langsung aja ke segmen terakhir, yaitu baca-baca Japrian yang udah masuk ke papa. Email dan akun IG-nya apa nggak sebutin ya, cuma ini untuk papa pilihin dulu beberapa, ada 5 yang mungkin bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi gak semuanya, soalnya banyak yang sama nih pertanyaannya. Pertama dari Bang Papa, bagi dong tips latihan bergitarnya biar jago. Jago sih enggak sih, sepertinya papa mainnya biasa aja. Tapi yang mungkin bisa papa share adalah pendekatannya orang beda-beda karena jarinya beda, struktur tangannya beda. Jadi kalian bisa ikutin tipsnya di mana ya. Sebenarnya papa juga ngebagi atau nge-share ini tipsnya ada di kontennya Bang Bung TV. Jadi kalian bisa nikmati itu atau bisa cari tahu yang papa lakuin sebelum manggung di channelnya Bang Bung TV. Mungkin akan rilis pertengahan April ya. Kedua dari Bang Papa, bagi dong tips PDKT ala papa. Waduh, udah lama banget gak PDKT. Tapi yang pertama mungkin ya, cewek itu selalu suka cowok yang gentle. Jadi be a gentleman aja. Bukain pintu mobil, bayar makanannya, jangan mau untuk dibayarin dan lain-lain. Standar. Dan gak usah banyak ngomong. Tapi jangan jadi fake juga, karena misalnya kalian adalah tipe orang yang memang sukanya ramenya juga harus terkontrol, jadi ngomongnya gak sembarangan. Kalau papa memang tidak terlalu banyak ngomong orangnya, jadi ya banyak yang diem. Mungkin itu jadi orang penasaran jadinya. Ketiga, Paps, waktu itu cara lulus sekolahnya gimana Paps? Kan pakai topeng. Ya enggak, ketika zaman sekolah ya nggak pakai topeng. Yang penting belajar yang bener, gak usah aneh-aneh banget. Tapi papa juga dulu waktu sekolah kerjaannya main gitar doang, nongkrong jarang. Malam mingguan itu biasanya papa di rumah belajar gitar, lagu apapun. Jadi untungnya nggak pergaulannya ya kurang lebih ya gitu-gitu doang. Paling anak-anak motor sama anak band. Udah gak kepikiran narkoba, ya sibuk ngulik lagu. Terus juga nggak punya duit waktu itu. Keempat, ada yang curhat nih dari Bang Papa. Kenapa ya semua orang pakai Bang Papa? Curhat dong, orang tua gua gak ngizinin ngeband. Solusinya gimana?
gimana ya, yang jelas ya kalau memang cinta ya lakuin aja. Dan memang stereotip anak band kan narkoba, ya sex, drugs, and narkoba ya. Bener gak sih? Sex, drugs, and alcohol, sorry. Ya buktiin aja bahwa enggak. Semudah itu. Dan bawain piala kalau pulang ikutan acara gitu. Festival misalnya bawain piala, ya bakal percaya. Semuanya kembali lagi ke niat masing-masing sih. Jadi ngeband itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi buat memang untuk mengeluarkan apa yang kita suka. Nah yang terakhir adalah dari ini cewek nih. Mas Papa, curhat dong, saya nggak punya bakat peran gitar. Oh intinya dia merasa tidak punya bakat main gitar, tapi pengen bisa. Papa selalu percaya sih, bakat itu cuma 10%, 90%-nya kerja keras. Itu dari Albert Einstein, jadi nggak perlu diragukan lagi bahwa memang kerja keras itu penting. Jadi walaupun kalian nggak berbakat, latihan aja terus. Kalau Papa bisa bilang sih ada dua tipe. Ada dua tipe. Ini dalam konteks kita persempit menjadi pemain gitar ya, biar nggak menjauh kemana-mana. Yang pernah Papa lihat, satu, latihan keras jadi pemain gitar jago. Kedua, latihan biasa aja jadi pemain gitar jago. Dan sebaliknya ada juga. Tapi konteksnya kita lihat yang jadi jagonya aja, biar positif. Ada yang latihannya siang, malam, sore, subuh, baru jadi gitaris jago. Ada juga teman Papa juga, dia nggak perlu banyak latihan, tiba-tiba main gitar udah jago. Itu ada banget. Di dalam bidang apapun mungkin ada. Seperti di science ada juga, dia cuma orang biasa terus tiba-tiba bisa matematika, kimia dan lain-lain. Main piano juga ada juga tuh model-model orang seperti itu yang tiba-tiba ya jatuhnya itu jenius, dan itu 1:100, bahkan bisa 1000 ya, 1:1000. Dan itu ada orangnya. Yang kita hitung sebetulnya bukan soal itunya, bukan soal jago ataupun jadi superstar dan lain, tapi lebih ke konsistensi. Jadi memang seperti hukum alam, cepat datang cepat pergi kan, cepat pintar biasanya cepat lupa. Ya itu nggak bakal bohong. Jadi sekarang banyak teman-teman Papa yang memang dia tiba-tiba rising gitu, tiba-tiba bisa dan lain-lain, itu udah gantung gitar dan lain-lain karena sibuk. Ya itu bukan satu keburukan, tapi semua orang punya caranya sendiri masing-masing untuk menemukan bagaimana metode yang cocok sama dia. Jadi tetap latihan aja, kerja keras latihan. Kalau memang anak-anak Papa termasuk yang jenius, yang langsung bisa main gitar, nah itu sebuah keberuntungan. Tapi itu juga harus dijaga supaya bisa tetap continue sampai di usia, sampai kapanpun, perlu sampai mati. Ini adalah podcast Papa pertama. Pendek aja, walaupun ini sudah sampai berapa puluh menit. Sampai bertemu di podcast Papa yang kedua. Kalau ada pertanyaan ataupun saran dan pesan-pesan, silahkan hubungi Instagram Papa @cutepapa. Sampai bertemu anak-anak Papa. Sampai bertemu.